Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak atau Ibu, dosen pengajar mata kuliah dari Bahasa Indonesia dan Teknik Penulisan Akademik. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok 1 untuk mempresentasikan pada tugas minggu ke-7 mengenai deskripsi. Berikut merupakan anggota dari kelompok 1, yaitu terdapat Givari Gaza, Devina Amadea, Jovina Angelin, Alisa Desiana, Angelic Diva, dan yang terakhir Carla Ella Wina. Berikut saya akan menjelaskan mengenai deskripsi pertama, yaitu isi deskripsinya berikut ini. Saat menghadapi situasi COVID-19, UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah menjumpai perubahan secara signifikan yang berkaitan dengan penjualan. Salah satu contohnya ketika dilakukannya social distancing. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan penghasilan dan PHK atau pemutusan hubungan kerja. Resiliensi atau ketahanan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan UMKM pada situasi saat ini. Tindakan ini mencerminkan bahwa UMKM dapat memiliki kemampuan untuk bertahan dan menemukan solusi untuk menghadapi krisis yang terjadi. Lalu pada deskripsi yang pertama ini terdapat kalimat topik, yaitu di awal, di mana kalimat topik yang di awal ini disebut dengan deduktif. Kalimat topik yang ada di awal yaitu saat menghadapi situasi COVID-19, UMKM menjumpai perubahan secara signifikan yang berkaitan dengan penjualan. Salah satu contohnya ketika dilakukannya social distancing. Lalu, deskripsi ini juga termasuk dari deskripsi objektif. Mengapa termasuk deskripsi objektif? Karena pada deskripsi ini itu menjelaskan mengenai suatu konsep yang dimana sudah memberikan gambaran kepada pembaca berdasarkan dari logika atas deskripsi ini, tanpa adanya tambahan opini dari si penulis. Jadi memudahkan saat pembaca itu bisa membuat mengerti atas logikanya. Lalu untuk deskripsi yang kedua, di sini menggunakan deskripsi untuk konsep yang dimana mendefinisikan dari pajak. Di sini pajak merupakan sumber penghasilan negara terbesar, namun pengumpulan pajak oleh pemerintah tidak selalu memperoleh respon positif dari perusahaan. Menurut Blanchard dan Perotti 2002, terdapat perbedaan kepentingan dalam penyelenggaraannya antara wajib pajak dan pemerintah. Menurut Frank et al. 2009, dana untuk membiayai penyelenggaraan negara yang mayoritas berasal dari penerimaan pajak diperlukan pemerintah. Menurut Everett Bach 2002, di sisi yang berbeda, perusahaan memandang pajak sebagai beban yang membebani perusahaan karena karakternya yang menjadi pengurang laba. Menurut Desai dan Dharma Pola 2002, upaya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh manajemen ditimbulkan dari perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan yang tercermin dari aktivitas perencanaan pajak secara agresif menurut Minik dan Nogo 2010. Di sini deskripsi saya merupakan deskripsi subjektif yang dikarenakan di sini menjelaskan opini atau pendapat dari para penulisnya, dan dalam satu alinea saya ini terdiri dari 5 kalimat, yang dimana kalimat topiknya itu berada di deduktif atau di awal kalimat, yang dimana pajak merupakan sumber penghasilan negara terbesar, namun pengumpulan pajak oleh pemerintah tidak selalu memperoleh respon positif dari perusahaan, menurut Blanchard dan Perotti 2002. Selanjutnya, untuk alinea deskripsi yang ketiga, yaitu barang yang belum digunakan dan masih tersimpan merupakan persediaan. Terdapat 3 bagian dari persediaan, terdiri dari bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Barang yang tersimpan sebelum mulai proses produksi disebut bahan dalam proses. Barang yang tersimpan sebelum penjualan dan pemasaran disebut barang jadi. Untuk alinea deskripsi yang ketiga ini terdiri atas 4 kalimat, terdiri atas 1 kalimat topik yaitu kalimat pertama dan 3 kalimat sebagai kalimat penjelas. Untuk deskripsi yang ketiga ini termasuk dalam deskripsi objektif.
karena pada paragraf ini menjelaskan mengenai suatu konsep, yaitu persediaan. Untuk penjelasan selanjutnya, untuk deskripsi yang keempat akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk deskripsi yang keempat, yaitu ada penjelasan mengenai tabel. Tabel dengan judul data transaksi dan pangsa pasar e-money. Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa pangsa pasar terbesar diduduki oleh OVO, yaitu sebesar 37%, dengan total transaksi sebanyak 20,8 triliun rupiah. Di posisi kedua ada GoPay dengan pangsa pasar sebesar 17% dan total transaksi sebanyak 9,5 triliun rupiah. Disusul di posisi ketiga yaitu Dana dengan pangsa pasar sebesar 10% dan total transaksi sebanyak 5,6 triliun rupiah. Posisi terakhir diduduki oleh Link Aja dengan pangsa pasar sebesar 3% dan total transaksi sebanyak 1,6 triliun rupiah. Dengan demikian, minat mahasiswa dalam menggunakan e-money di Indonesia sebesar 67%, lebih dari setengah dari total jumlah mahasiswa yang ada di Indonesia. Jenis deskripsi ini merupakan jenis objektif, karena kembali lagi di pengertian dari deskripsi objektif yaitu teks deskripsi yang menjelaskan objek apa adanya berdasarkan keadaan yang sebenarnya dari objek yang dibicarakan tanpa ada tambahan opini dari penulis. Nah, karena deskripsi keempat ini berdasarkan data yang telah diolah sebelumnya. Deskripsi kelima, tabel 2, uji normalitas. Tabel 2 menunjukkan hasil uji normalitas pada data yang dilakukan di luar distribusi normal. Data ini telah direduksi menjadi 4 outlier untuk perusahaan, sehingga sampel akhir adalah 112 perusahaan. Metode pengecualian yang digunakan adalah diagnosis kasus. Dalam penelitian ini, data outlier dengan menguji sampel hasil absolut, normalized residual dengan kriteria nilai outlier 2 jika jumlah data kurang dari 80, dan menggunakan residual normalized 3 jika jumlah datanya banyak lebih dari 80. Kecepatan. Oh. Ini dia. 1. Deskripsi kelima, tabel 2, uji normalitas. Tabel 2 menunjukkan hasil uji normalitas pada data yang dilakukan di luar distribusi normal. Data ini telah direduksi menjadi 4 outlier untuk perusahaan, sehingga sampel akhir adalah 112 perusahaan. Metode pengecualian yang digunakan adalah diagnosis kasus. Dalam penelitian ini, data outlier dengan menguji sampel hasil absolut normalized residual dengan kriteria nilai outlier 2 jika jumlah data kurang dari 80, dan menggunakan residual normalized 3 jika jumlah datanya banyak lebih dari 80. Untuk deskripsi yang keenam yaitu deskripsi untuk gambar. Di sini disajikan gambar mengenai neraca perdagangan Tiongkok dan Indonesia. Penjelasannya yaitu berdasarkan gambar 1 dapat disimpulkan bahwa neraca perdagangan Indonesia dan Tiongkok sedang dalam keadaan buruk. Defisit neraca perdagangan Indonesia dan Tiongkok semakin melambung tinggi dalam 10 tahun terakhir. Menurut data yang didapat dari Badan Pusat Statistik atau BPS, angka defisit tersebut naik dari 4,732 juta US dollar pada 2010 sampai dengan 16,969 juta US dollar pada 2019. Sepanjang satu dekade terakhir, defisit Indonesia naik hingga 3,5 kali lipat. Untuk jenis dari deskripsinya sendiri yaitu deskripsi spasial, karena berdasarkan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan yaitu BPS. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.